Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Iis dan juga Bunda Leha. Sudah kangen ya pasti sama Bunda. Kita lama nggak bikin video. Kali ini kita berdua mau membahas tentang cemburu kakak adik. Jadi kemarin itu ada yang nanya perihal video saya yang sebelumnya, itu ada yang japri tentang gimana ya Bu caranya untuk kakak biar nggak cemburu sama adik gitu Bun. Yang punya anak dua pasti udah kakak disuruh ngalah, adik selalu dibelain atau gimana. Nah itu menurut Bunda bagaimana Bun? Kita pindah aja dulu. Oke, pindah. Oke, baik, salam jumpa kembali dengan kami. Hari ini kita mau membahas tentang sibling ya Bunda. Sepertinya sibling itu hal yang biasa, tetapi ternyata efeknya luar biasa. Makanya hari ini kita akan membicarakan tentang hal itu, akan sharing tentang sibling rivalry. Nah, ini biasanya terjadi. Namun sebelumnya Bunda Leha ingin ngasih tahu dulu, sibling itu apa gitu. Jadi sibling itu adalah sebuah kompetisi yang berdasarkan kecemburuan. Biasanya terjadi pada kakak adik, cewek dan cowok, atau mungkin cowok-cowok dan seperti itu. Nah, ini rentan sekali terjadi pada anak usia dini. Apalagi dengan jarak kelahiran yang terlalu dekat, biasanya juga ini bisa menyebabkan sibling seperti itu. Nah, menurut ilmu kedokteran, ini sibling ini diartikan kecemburuan ya, kecemburuan. Oke, jadi sibling rivalry ini adalah sebuah kecemburuan, persaingan, kompetisi dan pertengkaran yang sebetulnya lazim-lazim saja dilakukan oleh anak-anak gitu. Tetapi di sini adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua itu bisa menyikapi itu, Bunda Is. Jadi seperti itu. Terkadang kita terlalu meremehkan dan juga itu akan berefek sampai mereka dewasa gitu. Atau kalau enggak kadang gini Bun, alah wajar lah anak-anak bertengkar kakak itu, kalau enggak bertengkar bukan anak kecil kali. Iya, nanti akan ada sisi positifnya, walaupun mungkin sibling ini dianggap bahwa ini adalah perilaku yang negatif, tetapi ada juga positifnya seperti itu. Nanti kita akan sampaikan ya. Nah, sibling ini perselisihan yang terjadi di mana memang anak-anak ini ingin mencari jati dirinya gitu. Siapa saya, siapa dia gitu. Ingin menunjukkan gitu loh, siapa sih saya, seperti itu. Nah, penyebabnya banyak sekali. Sibling itu penyebabnya banyak sekali. Salah satunya adalah karena anak-anak itu sering bersaing untuk menentukan pribadi mereka. Nah, sehingga ingin menunjukkan pada saudara mereka bahwa akulah pemenangnya, seperti itu. Aku yang akan dibela dan ayah bunda pasti akan membela aku. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa jadi karena anak merasa kurang mendapat perhatian, kemudian disiplin dan mau mendengarkan dari orang tua mereka. Kemudian juga yang ketiga adalah anak-anak merasa hubungan dengan orang tua mereka tuh merasa terancam. Oh iya. Jadi akhirnya kalau dia tidak menunjukkan bahwa ini loh aku anak yang hebat gitu, akhirnya dia khawatirnya tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dan mereka memang tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia melakukan sibling itu supaya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan respon orang tua juga ngaruh banget ya. Sangat. Nah, makanya kita sebagai orang tua kan harus bijak banget ketika anak-anak kita ini melakukan sibling. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini harus benar-benar objektif, nggak boleh memilih salah satunya gitu, harus bijak gitu, supaya anak-anak itu merasa mendapatkan perlakuan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk dirinya, bukan pembelaan tetapi perlakuan. Beda ya, pembelaan ini kan biarpun dia salah biasanya tetap dibela, tapi kalau perlakuan, kalau dia salah berarti diposisikan di salah walaupun tanpa dimarahi gitu. Ada pengorbanan. Contohnya misalnya gini, kita punya dua anak nih, si A umur 3 tahun, si B umur 5 tahun, si kakak umur 5 tahun, si adik umur 3 tahun gitu. Nah, ketika mereka ini melakukan sesuatu hal, mereka kan ingin menarik perhatian dari orang tuanya ya. Nah, ini adalah terkait dengan perlakuan dan pembelaan. Misalnya nih, kakak sudah menunggui adiknya, tapi pada saat menunggui adiknya dengan tidak sengaja
kakaknya menyenggol adiknya, kemudian adiknya terjatuh. Oh iya. Nah, kira-kira kalau kita jadi orang tua kita mau marahin siapa? Enggak sih. Tapi kebanyakan kakak sih. Iya, yang disalahin kan kakaknya ya. Nggak bisa jaga Oh, adik gimana lah. sih Kak? Bla bla. Padahal dia sudah berjuang loh. Dia gitu. sudah berusaha buat jagain adiknya. Dengan demikian secara otomatis adik akan merasa di atas angin dong, kan aku dibelain dengan aku menangis kenceng-kenceng. Bunda, kakak nih nakal, mungkin seperti itu. Nah, ini adik yang usia 3 tahun ini sudah bisa loh dia melaporkan seperti itu, belajar bahwa ini loh saya itu bisa dibela ibu dengan cara seperti ini gitu. Si kakak padahal dia sudah menunggu, ketidaksengajaan itu kan nggak bisa disalahkan gitu. Nah, di sini kita sebagai orang tua harusnya tidak membela gitu loh, artinya nah, ketika kita dilapori oleh anak-anak kita, biasanya ego orang tua yang muncul. Jadi bukannya menyelesaikannya masalah, tetapi akan menambah masalah. Jadi si kakak gimana sih disuruh bla bla bla. Nah, inilah yang akan menyebabkan sibling gitu. Ini akan menyebabkan sibling dan ini yang sering tidak disadari oleh kita sebagai orang tua seperti Terus itu. Mungkin kadang juga tuh, adik itu kalau udah sekali dibela, untuk yang momen-momen berikutnya itu dia akan belajar untuk kemarin kan aku udah nangis nih kayak gini, mesti aku yang dibela. Jadi dia belajar untuk berpura-pura supaya kakak lagi yang jadi yang disalahkan. Sehingga hal-hal seperti ini akan menjadi sibling. Jadi kakak akan merasa kok adik terus sih yang dibela, kenapa sih saya harus mengalah gitu. Dan akhirnya kakak pun akan mencari cara bagaimana supaya saya juga memiliki hak untuk dibela. Kan seperti itu. Nah, jika orang tua tidak memiliki perlakuan yang tegas, tidak memiliki perlakuan yang bijak, ini akan berefek sampai dia dewasa. Menjadi anak yang tidak percaya diri, menjadi anak yang mungkin dia selalu beralibi, seperti itu. Selain itu juga mungkin juga dia selama kelamaan jadi nggak menghargai adiknya. Benar, dan juga tidak menghargai orang tua juga. Gitu. Kayak lihat adik pasti gitu ya. Iya, dan itu dia nanti akan mencari perhatian dengan cara ya selalu seperti itu terus. Karena aku sudah bener aja masih salah. Ya udah deh, aku gini aja gitu. Iya, itu melukai batin anak-anak. Jadi memang sebaiknya kita memberikan perlakuan, bukan pembelaan. Perlakuan yang objektif gitu. Kemudian bisa jadi karena juga anak-anak merasa frustasi. Ini juga bisa menyebabkan sibling gitu ya. Frustasi karena bosan yang seperti itu, dan dia akhirnya mulai bertengkar dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pemikiran orang tua tentang pertengkaran anak yang berlebihan dalam keluarga adalah normal. Nah, ini nggak boleh kita memiliki persepsi bahwa seperti tadi ya yang Bu Is katakan bahwa cah cilik tukaran. Nah, anak kecil berantem itu kan wajar gitu. Nah, kita harus tahu kewajarannya itu seperti apa. Walaupun memang berantemnya anak kecil itu adalah sebuah pembelajaran bagi mereka, bagaimana mereka bisa menyikapi orang lain, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya, tapi orang tua harus memberikan penyelesaian, membantu memberikan penyelesaian yang bijak, bukan malah membiarkan Allah ya sudahlah wong anak kecil gitu. Nah, itu akhirnya hal-hal yang seperti ini nanti akan membekas sampai dia dewasa. Berarti dia nanti juga boleh dong kalau misalnya sudah besar. Nah, bertengkar itu dianggap hal yang biasa. Kalau bertengkar, padahal bertengkar itu bisa verbal, bisa fisik ya. Verbal aja sudah cukup menyakitkan ya, apalagi sampai ke fisik gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari sejak dini seperti itu. Kemudian misalkan ada yang kayak begini, adik masih bayi posisinya kan pasti kemarin pertanyaannya Bunda siapa kemarin saya lupa begini, terus gimana gitu. Jadi adiknya kan masih kecil kan dipangku terus, kakak itu cemburu gitu, kok adik terus, kok adik terus, kok sama adik terus gitulah. Iya. Untuk memberikan pengertian sama kakak itu bagaimana? Iya. Jadi memang ini yang paling banyak terjadi ya, sibling antara adik kakak yang misalnya dia memiliki adik bayi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu dimulai sejak munculnya benih di dalam
rahim kita. Iya. Jadi sudah mulai dikenalkan gitu bahwa di perutnya Bunda nanti akan ada adiknya. Yuk kita sayangi, yuk kita rawat sama-sama yuk. Atau mungkin nanti kamu boleh memberi nama adiknya siapa. Libatkan dia dalam hal ini gitu. Nah, biasanya dia nanti kalau sudah lahir, kita tetap harus mengajak komunikasi si kakak gitu, enggak terus karena memang porsi kita iya enggak seperti itu, tetapi kita melibatkan ayo kakak, kita jelaskan bahwa ini juga adik yang harus dirawat bersama-sama dan mungkin suatu saat gitu kita bisa bilang ke kakak bahwa saat ini Bunda boleh ya tidur sama adik dulu, nanti ibu juga akan menemani kakak juga, atau mungkin ayo kita tidur bersama-sama. Dan jangan lupa memberikan apresiasi. Terima kasih ya kakak, hari ini sudah sayang sekali sama adik, sudah membantu Bunda untuk merawat adik. Jangan lupa kita kecup, kita peluk, karena itu masih sangat dibutuhkan. Karena biasanya mohon maaf ketika ibu-ibu sudah mulai punya baby lagi, itu biasanya waktunya habis ya, ini belum mandi, belum ini, jangan lupa juga bersolek ya kadang ya. Jadi aura frustasinya jauh lebih tinggi, padahal kalau kita punya baby kita nggak boleh frustasi kan, kita harus fresh, kita harus senang, harus bahagia gitu. Nah ini juga yang harus diberlakukan di setiap keluarga, bahwa ketika kita memiliki bayi, ajak libatkan si kakak sejak dini. Seperti itu, fahamkan. Dan kapan sih sebetulnya siapnya? Pada saat anak-anak usia 3 tahun, dia sebetulnya sudah sangat siap untuk memiliki adik. Karena di situ dia sudah mampu menangkap percakapan secara verbal, gitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah ketika anak-anak kita ajak berdiskusi, kita ajak untuk ngobrol, kita beri pengertian, dan kita rangkul dengan baik, kita ajak bicara dengan baik. Saya rasa anak-anak sangat mengerti. Berarti kuncinya komunikasi dan perlakuan. Atau kalau enggak, terkadang kan seperti ini Bunda, bahwa ketika kita sibuk dengan si adik nih, kakak dikasih handphone terus main sendiri, terus akhirnya apa yang muncul? Yang si kakak akan menjadi speech delay. Sebetulnya dia tidak speech delay, tapi pada akhirnya karena dia tidak memiliki teman ngobrol dua arah, akan menyebabkan dia malas ngobrol. Dia hanya melihat gadget, kemudian dia nyetel video-video, dia mengikuti bernyanyinya. Tapi secara analisa bahasa, anak-anak ini pasti akan mengalami keterlambatan. Dia hanya bisa menirukan, tapi tidak bisa menganalisa apa maksudnya. Memahaminya kurang. Kemudian juga dia akan lebih cenderung mengikuti gaya komunikasi yang ada di gadget tersebut kan. Makanya ketika ada anak sudah usia 5 tahun kok ngomongnya masih belum lancar gitu, ternyata usut punya usut gitu. Ternyata kita tanyakan, iya karena ternyata ini sering nonton film-film kartun yang bahasanya kurang dimengerti. Iya gitu. Dan itu akan rancu di perkembangan anak-anak kita gitu. Baik secara komunikasi, secara emosi, itu akan sangat berpengaruh. Seperti itu. Atau kadang gini Bu, pas ibunya itu gendong adik nih, kakak datang tuh ibu tuh merasa dirusui gitu. Aduh gimana ini datang lagi di luar sama teman-teman gitu. Iya, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain juga kan, cuma pengen tahu kan. Gitu. Kakak. Mungkin kita bisa ngobrol dengan kakak bahwa kakak juga ini ya mau menemani adik ya, adik lagi nenek nih gitu. Dulu kakak juga seperti ini gitu. Kita libatkan bahwa kita ingatkan kembali bahwa dulu dia pernah di posisi seperti ini dan diperlakukan dengan sama gitu. Atau mungkin kakak mau duduk di sini mau mangku adik atau bagaimana, nah itu. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik. Komunikasinya harus efektif kayak gitu. Seperti itu Bunda Is. Kemudian juga karena orang tua yang mengalami stres, ini juga dampaknya sangat luar biasa ya, ketika orang tua itu sudah merasa frustasi, merasa stres, seolah-olah apapun yang dilakukan oleh anak itu jadi salah semua kan? Jadi salah semua. Jadi itu nanti akan berdampak bagaimana anak-anak bisa menemukan jati dirinya mereka. Seperti itu. Nah, bahayanya ya kalau terbawa sampai dewasa itu Pun. Dan juga
ini terkait kalau sibling itu adalah bagaimana cara orang tua untuk memperlakukan anak dan juga untuk menangani konflik masing-masing anak. Nah, setiap anak itu kan punya karakteristik yang unik, yang berbeda-beda walaupun satu rahim ya. Itu kan berbeda-beda dan unik kan. Nah, kalau orang tua ini tidak paham bagaimana mengenali karakter si A dan si B, kemudian ketika si A dan si B memiliki konflik, walaupun konfliknya sama, tapi cara penyelesaiannya kan berbeda gitu. Dengan karakter masing-masing. Dengan karakter masing-masing. Makanya saat ini orang tua harus lebih banyak belajar tentang, karena generasi saat ini, generasi milenial ini tidak sama dengan generasi zaman dahulu gitu. Karena memang sekarang banyak sekali pengaruh ya, pengaruh baik internal maupun eksternal itu sudah sejak anak-anak di dalam kandungan itu sudah banyak sekali kan yang masuk pengaruh itu ke dalam diri seorang ibunya dan juga anaknya seperti itu. Namun bunda-bunda dan ayah sekalian, bahwa sibling ini memang banyak sekali negatifnya, tapi ternyata ada sisi-sisi positif dari sibling itu ada gitu. Nah, diantaranya adalah mendorong anak untuk mengatasi perbedaan dengan mengembangkan beberapa keterampilan penting. Salah satunya adalah dia mengenali emosinya dan egosentrisnya dan tahu bagaimana caranya dia fight nantinya ketika saya ada masalah saya harus seperti ini, seperti itu. Itu tapi kalau orang tua tetap harus iya benar. Kemudian juga sebagai cara cepat untuk berkompromi dan bernegosiasi. Nah, ini mengajarkan anak-anak kita bagaimana caranya bernegosiasi dengan baik, bernegosiasi positif gitu. Iya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya, dia akan mendapatkan pengalaman itu gitu. Kemudian juga mengontrol dorongan untuk bertindak agresif. Jadi supaya dia tuh tidak selalu agresif seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tetap harus bersyukur ya bahwa hari ini kita dianugerahi anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren gitu. Semoga anak-anak kita memang benar-benar menjadi pribadi yang baik, menjadi khalifah bumi yang benar-benar menjaga bumi. Sehingga kita dibutuhkan kerjasama yang baik ya Bunda. Jadi kita sebagai orang tua ayo selalu belajar dengan perkembangan anak-anak kita. Karena menyalahkan itu bukan cara yang bijak, tapi bagaimana kita memperlakukan dengan bijak. Itu jauh lebih penting seperti itu. Karena dengan dihadirkan seorang anak, kita akan belajar banyak hal. Mereka adalah guru-guru kita. Bagaimana kita nantinya untuk belajar berproses bahwa kita akan mencintai anak-anak kita itu dalam waktu yang sangat lama. Dan benarkah kita sudah dengan segala ketulusan kita? Nah, ini yang kalau kita tulus berarti kita harus siap untuk menjadi orang tua yang baik. Kita harus siap belajar, siap minta maaf ke anak-anak kita juga gitu. Kiranya seperti itu Bunda Is. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum nanti tadi sudah dikasih kesimpulan sama Bunda. Benar sih kata Bunda bahwa justru dengan adanya kehadiran anak-anak itu kita jadi orang tua tuh jadi semakin belajar terus, dan akhirnya kita jadi lebih kreatif, otak kita nggak mati karena mereka semua tuh setiap hari selalu punya surprise untuk kita. Dan benar kata Bunda tadi, benarkah kita sudah mencintai dia secara tulus dengan keseluruhan jiwa raganya, seluruh perbedaan karakter antara kakak dan adik. Intinya harus bersyukur karena di luar sana tadi pernah ada tuh quote Bun kayak begini, selelah-lelahnya mengasuh anak, masih lelah orang yang sedang menunggu anak, sedang menunggu buah. Jadi yang sudah dianugerahi anak harus bersyukur. Semoga dilindungi Allah semuanya, keluarganya, anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Mungkin cukup sekian dulu sharing tentang sibling kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh dikirim. Oke, gitu, nanti next time di kolom komen aja ya. Intinya mereka berdua itu menyenangkan dan akan saling menyayangi kok. Dia itu cuman kita sebagai orang tua harus jangan lupa untuk terus mendampingi mereka, membantu menyelesaikan masalah mereka, jangan dibiarkan. Tetap ada positifnya tadi Bun ya. Betul, tetap ada positifnya. Apapun yang dilakukan oleh anak kita itu kita tidak boleh juga melihat dari satu sisi yang negatif saja. Kita harus cari sisi positifnya apa? Supaya kita itu bisa melihat dengan hati.
Kalau kita masih masih mendengar hanya dengan telinga kita, belum sampai ke mata hati kita juga. Mendengar dengan mata hati, melihat dengan mata hati itu sangat berbeda gitu. Kalau kita mendengar, wah, ketika ada gini langsung bus gitu ya. Tapi kalau kita mendengar dan melihat dengan mata hati kita, insya Allah apapun, permasalahan apapun, konflik apapun, itu insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik dari orang tua. Seperti itu. Oke Bunda, kita tutup dulu, kita akhiri perbincangan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.